setelah 1 bulan menikah, saya mendapati fakta yang membuat saya sampai sekarang akhirnya berada dalam kondisi yang kena mental dan kebingungan. Apa itu? Saya menemukan lewat chatting yang ada di HP suami saya dan foto-foto yang ada di HP suami saya, kalau ternyata suami saya itu sudah punya hubungan spesial, bahkan berzina, dengan saudara dekatnya. Jadi masih ada hubungan saudara, Bi. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Imam nih, Fatih Karim. Kau kan Imam aku. Imam ada tim cinta Quran namanya Imam. Kan gitu. Abi, kita mau bacain DM lagi yang masuk ke IG-nya Cinta Quran TV. Ya. Ini masalahnya lumayan rumit nih, Bi. Bukan lumayan ya, rumit banget. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fatih dan Musajat mohon izin untuk bercerita ya. Saya sudah menikah dengan suami. Ya pastilah, namanya udah menikah pasti jadi suami ya. Lewat proses ta'aruf. Kemudian singkat kata singkat cerita menikahlah. Tapi setelah 1 bulan menikah, saya mendapati fakta yang membuat saya sampai sekarang akhirnya berada dalam kondisi yang kena mental dan kebingungan. Apa itu? Saya menemukan lewat chatting yang ada di HP suami saya dan foto-foto yang ada di HP suami saya, kalau ternyata suami saya itu sudah punya hubungan spesial, bahkan berzina, dengan saudara dekatnya. Jadi masih ada hubungan saudara, Bi. Awalnya saya tidak tahu dan saya tidak masalah dengan kedekatan suami saya dengan saudara-saudaranya, termasuk yang jadi teman zinahnya ini ya. Karena memang suami saya itu dari awal itu memang sudah dekat dengan saudara-saudara perempuannya, kayak sepupu-sepupunya gitu ya, Bi, itu memang udah dekat dengan itu. Tapi sekarang kondisinya saya tahu mereka sudah berzina, mereka berselingkuh di belakang saya. Yang sekarang akhirnya terjadi adalah yang pertama, saya kena mental, hancur mental saya trauma, dan akhirnya saya hampir setiap hari sekarang berdoa yang buruk-buruk untuk mereka. Mereka tuh kelihatannya baik-baik aja, happy-happy aja. Kalau ketemuan di pertemuan keluarga juga kelihatan normal, keluarga nggak ada yang tahu. Cuma saya sendiri yang tahu apa yang mereka lakukan. Apa Ustadz yang harus saya ambil keputusan sekarang? Apakah saya harus tetap bertahan dengan kondisi kena mental seperti ini atau memilih? Iya, yang pertama saya ikut merasakan duka yang tidak nyaman, tidak enak kepada yang Mbak rasakan. Saya berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mengirimkan ketenangan, keikhlasan, kesabaran, dan jalan keluar terbaik. Yang pertama, ketika kita mendapatkan berita, maka sebagai seorang mukmin kita wajib tabayun, check and recheck. Harus tanya sama suaminya, aku baca berita, atau aku baca WA, atau aku lihat gambar, ada gambar ini gitu loh. Kita ingin confirm daripada di berita disebar-sebarkan kemana-mana. Tabayun dulu, cek dulu, tanya dulu. Kalau dia bilang, enggak gitu loh, itu nggak benar gitu. Itu tuh maksudnya begini, itu kan chat. Karena tuduhan berzina itu nggak mudah, Mi. Harus ada saksi, harus ada bukti perzinahan itu. Nggak boleh chat-chat begitu langsung dibilang berzina. Karena bisa aja tuh by design, chat-chat sengaja gitu, bercanda. Ya, pernah di zaman Nabi SAW ada yang namanya Ma'is dan Gomidiyah. Ya. Jadi Ma'is dan Gomidiyah ini, Ma'is ini istri orang, Ma'is ini suami orang, Gomidiyah ini suami orang, istri orang. Nah, hamil nih si Gomidiyah ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku berzina dengan suami orang. Tuh, zaman itu ya, belum ada chat. Apa kata Nabi? Enggak ah, kalau bahasa kita tuh, enggak, mungkin cuma pikiranmu saja, atau mungkin kamu mimpi, atau mungkin kamu cuma ngebayangin saja. Enggak sampai tuh berzina gitu, lihat Nabi. Kalau kita mungkin udah digaplok kali, kurang ajar kan gitu ya. Ini enggak. Nabi tuh cuma, enggak, kamu tuh benar Rasulullah, saya berzina. Oke, kalau begitu kata Nabi, lahirkan dulu bayimu. Coba, betapa tidak mudahnya menghukumi seorang pezina. Lahirkan dulu bayimu. Lahir bayinya, Mi. Datang lagi dia kepada Rasulullah dan dikatakan, ya Rasulullah, masih ingat aku?
aku yang pernah melakukan perzinahan dengan suami orang. Apa kata Nabi? Ini anakmu? Iya. Besarkan dulu. Coba bayangin. Berapa lama ya Rasulullah? 2 tahun. Ya Allah, mi lamanya. 365 hari kali 2, hampir 800 hari. Ya enggak? Menunggu bayinya besar. Bayinya udah 2 tahun. Datang lagi ke Nabi. Datang lagi, apa kata? Ya Rasul, masih ingat aku? Siapa? Yang pernah ngaku berzina. Ini anaknya udah gede. 2 tahun berlalu gitu. Apa kata Nabi? Dipisahkan anaknya dengan ibunya. Langsung kemudian Rasulullah merajamnya sampai mati. Dan apa kata Nabi? Wanita ini dan orang yang berzina dengannya, dua-duanya sudah berenang-renang di kolam surganya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya, yang pertama, nggak mudah dapat tuduhan zina itu. Misalnya kita ketemu apa gitu ya, chat atau apa, jangan langsung cepat ini zina gitu. Bisa jadi baru mau, bisa jadi mungkin hanya obrolan dewasa, kan ada ya chat-chat dewasa, kamu begini ya gitu. Bisa jadi. Makanya apa, yang pertama, confirm dulu, tabayun dulu. Yang kedua, kalau benar maka boleh meminta pisah, boleh melanjutkan. Kalau tidak benar, maka kita harus minta maaf karena kita sudah buruk sangka selama ini. Harus istighfar, harus mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada dia karena kita sudah berburuk sangka kepada suami kita sendiri. Kita tuduh suami kita berzina gitu loh ya. Jadi chatnya gitu ya, chartnya begitu. Kalau benar berarti harus seperti apa, boleh pisah, boleh lanjut. Kalau pisah, ya sudah, minta aja ke pengadilan. Datang pengadilan, saya sudah mengkonfirm suami saya, dia positif berzina, buktinya ada dan pengakuannya ada. Maka saya minta berpisah. Hulu, selesai. Ya kan? Boleh, wanita juga punya hak untuk menceraikan dirinya. Oke? Nah, kalau dia ternyata nggak mau lagi lanjut, ya udah pisah. Tapi kalau mau lanjut, ya berarti sama-sama memaafkan. Mau nggak memaafkan? Nah, ini nggak mudah, nggak sembarangan orang mau kemudian memaafkan, ya kan? Nah, jadi itu yang pertama, tabayun, ada konsekuensinya. Yang kedua, langkah yang harus dilakukan adalah kalau kita sudah sedemikian, ya faktanya, yang pertama adalah muhasabah. Tanya diri kita dulu, kenapa kok suami itu ternyata baru sebulan tadi ya? Iya. Sebulan menikah. Kemudian baru ketahuan. Baru ketahuan. Katanya sih sejak sebelum menikah udah ada hubungan. Kalau betul sebelum menikah sudah ada hubungan, berarti teman-teman semuanya harusnya ya tidak usah dilanjutkan kalau saran Abi. Iya. Karena berarti punya potensi, kemudian dia kalau benar tadi ya, dia punya potensi untuk melakukan yang lebih dan lebih dan lebih. Karena zina itu hutang. Dan zina itu sesuatu yang akan berulang. Makanya kalau udah melakukan, dia akan terus berulang, sehingga ini akan merusak keimanan seseorang, sehingga saya nggak sarankan dilanjutkan. Jadi yang pertama memohon ampun pada Allah, ya, kemudian kita bertaubat, ya, kemudian kita tadi tabayun kalau sudah terjadi, dan perlu ingat lagi, Bismillah, hidup harus terus berjalan nih. Jangan ada rusak mental, ikhlas saja. Mungkin ini bagian jalan hidup kita. Karena setiap orang punya ujian masing-masing. Ada ujiannya suami, ada ujiannya anak, ada ujiannya orang tua, ada ujiannya ekonomi, ada ujiannya pekerjaan. Jadi bagian dari kehidupan adalah ujian. Allah katakan di dalam Quran, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian dibiarkan begitu saja masuk surga? Walamma ya'tikum, sebelum kepada kalian itu masalul ladzi khalu min qablikum. Sebelum seperti orang-orang sebelum kalian diuji dengan beraneka ragam ujian. Artinya apa? Nggak mungkin ujuk-ujuk masuk surga tanpa ujian. Jadi buat Mbak, sabar, ini adalah bagian ujian. Kalau Mbak mau bersabar dan mau berubah, hebat banget. Tapi kalau Mbak mau memilih untuk berpisah dan buktinya ada, itu juga yang terbaik. Jadi saya saran itu. Iya. Ya. Bismillah, semoga Allah berikan jalan keluar terbaik. Allah bimbing hati, Allah bimbing keputusan untuk bisa menemukan jalan keluar yang terbaik. Dan percayalah, di balik ini semua nanti Allah berikan ganti yang lebih baik, ya. Tapi syaratnya kita harus selalu husnuzon sama Allah. Di balik hikmah, di balik musibah ada hikmah. Ya. Ada hikmah yang besar. Ya. Terima kasih ya teman-teman sudah berbagi cerita dan kisahnya di DM-nya Instagram Cinta Quran TV. Dan kita masih terus menunggu DM dari teman-teman semuanya yang insya Allah akan kita bahas. Kita akan bantu untuk carikan solusinya di sini. Ya, teman-teman semuanya, salam dari Tokyo di Taman Ueno. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala satu saat izinkan kita
jalan-jalan di Tokyo, di Jepang bersama Amazing Journey. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.